Pemirsa, dua pencuri motor di Situbondo, Jawa Timur babak belur diajar warga. Kedua pelaku dikeroyok warga setelah tertangkap saat berusaha kabur. Kedua pelaku percobaan pencurian sepeda motor ini tertangkap setelah korban Zaini berhasil mengejar dan menabrak motor yang dikendarai pelaku. Saat itu juga warga yang berada di lokasi ikut menyerbu dan menghajar keduanya. Beruntung aksi brutal warga ini cepat dilerai polisi sehingga kedua pelaku berhasil diselamatkan. Berdasarkan rekaman CCTV saat itu korban Zaini bersama istri dan anaknya berhenti di sebuah toko di Jalan Raya Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Motor diparkir di depan toko dan mereka masuk untuk berbelanja. Beberapa menit kemudian dua pelaku datang mendekati motor Zaini. Satu pelaku menunggu di atas motor dan satu pelaku lagi mengeksekusi. Menggunakan kunci T, pelaku merusak lubang kunci dan berusaha membuka jok motor milik korban untuk mengambil uang. Namun aksi itu diketahui korban yang langsung mengejar dan meneriaki pelaku maling. Ada di sepeda, saya khawatir ditengok langsung di gini-gini karena sama pelaku ya? Iya. Joknya diangkat-angkat? Ya, joknya. Jok sepeda motornya? Ya, sampai keras itu, langsung saya teriak maling kejar. Saya kira uang itu sudah diambil, langsung ngejar saya gitu. Polisi masih menginterogasi kedua pelaku untuk melakukan pengembangan kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus meringkuk di dalam sel tahanan Polsek Asem Bagus. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang warga berduel dengan perampok yang menyatroni rumahnya di perumahan Bumi Mas Raya, Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya pemilik rumah korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman CCTV ini terlihat dua perampok bersenjata api menyatroni rumah warga Bumi Mas Raya, Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Pelaku masuk ke rumah korban saat situasi sekitar sepi. Pelaku kemudian naik ke lantai 2 dan terpergok pemilik rumah yang hendak berangkat kerja. Sambil menodongkan pistol, perampok kemudian meminta korban menyerahkan harta benda. Namun korban berusaha melawan dengan melempar tas miliknya, hingga kedua perampok berusaha kabur. Perampok sempat memukuli korban dengan senjata api saat korban terjatuh di tangga. Korban yang berusaha mengejar juga sempat dilempari pot bunga oleh perampok. Korban akhirnya tersungkur berlumuran darah di teras rumah dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua perampok sudah kabur menggunakan sepeda motor. Pas anakku mau turun, kepergok berdua, tanya mau ngapain, mau ngerampok atau apa. Oh, dia bilang mau ngerampok ya? Nggak tahu mau ngerampok atau apa, anak saya kan belum ini. Dia panik, turun akhirnya? Panik akhirnya berantem tuh di lantai 2, dikejar anak saya di lantai 1, sampai situ dia ada pot bunga saya, dilemparin kepala anakku kena bocor. Habis itu sampai sini masih berantem tuh dia. Habis berantem ya udah anak saya pingsan sini. Mungkin darahnya udah banyak keluar. Kasus percobaan perampokan rumah tersebut sudah ditangani pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Komplotan penjahat merampok minimarket 24 jam menggunakan senjata api di Sidoarjo, Jawa Timur. Uang tunai puluhan juta rupiah dan ratusan bungkus rokok berbagai merek dibawa pelaku. Inilah rekaman CCTV saat perampok masuk ke dalam sebuah minimarket di Desa Pulungan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, pelaku datang berdua menggunakan sepeda motor. Seorang pelaku yang membawa senjata api masuk ke dalam minimarket, sementara pelaku lainnya menunggu di luar. Di dalam minimarket, pelaku mengancam karyawan toko untuk menyerahkan sejumlah uang dan ratusan bungkus rokok yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Pelaku juga memaksa karyawan toko untuk mengambil uang yang tersimpan di brankas yang terletak di gudang minimarket. Tunainya sekitar 28.900.000 dan sebagian besar barang-barang rokok. Ada satu kresek kurang lebih senilai berbagai macam merek, kurang lebih senilai 4-5. Terkait dengan senpi, kami juga belum tahu itu jelas senpi beneran atau senpi mainan, kami belum tahu. Yang jelas dari saksi mengatakan dalam todongan senjata. Polisi yang datang ke lokasi kejadian belum bisa memastikan apakah senjata api yang digunakan pelaku ini merupakan senjata api sungguhan atau hanya mainan.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Manajemen Persebaya melaporkan penjarahan di toko merchandise mereka di Jalan Hayam Wuruk, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku menjarah baju jersey hingga menyebabkan Persebaya rugi jutaan rupiah. Video amatir merekam penjarahan yang dilakukan oleh oknum bonek mania saat unjuk rasa di kantor manajemen serta tenan merchandise Persebaya di Jalan Hayam Wuruk, Surabaya. Pelaku masuk lalu mengambil beberapa barang yang dijual di Persebaya Store. Penanggung jawab Persebaya Store melaporkan kasus penjarahan ini ke Polrestabes Surabaya. Pelaku mengambil sejumlah baju jersey dengan total kerugian sebesar 1,5 juta rupiah. Apa aja yang diambil itu? Untuk yang diambil ada beberapa jersey autentik sama jersey replika. Kerusakannya gimana? Kalau untuk kerusakan itu sudah di luar naungannya store. Dari rekaman CCTV ada berapa orang yang jarang, Mas? Itu nanti dilanjuti sama pihak kepolisian dulu aja mungkin. Berdasarkan laporan ini, polisi akan menggelar penyelidikan dengan memeriksa barang bukti serta saksi. Kalau nanti ya setelah kita lakukan gelar perkara dan sebagainya, baru kita lakukan penyidikan. Ini masih tahap penyelidikan ini. Sebelumnya, bonek mania menggelar unjuk rasa sebagai respon dari kekalahan Persebaya saat melawan Rans Nusantara di Sidoarjo. Kericuan antara supporter Persebaya dengan polisi sempat mewarnai unjuk rasa hingga berakhir dengan penjarahan. Dari Surabaya, Nur Safei, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB belum juga dapat diperiksa KPK. Tidaknya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, korupsi yang menjerat Lukas NMB diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masa berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan masa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Pengamanan yang dilakukan masa pendukung Lukas NMB menurut juru bicara Gubernur Papua tanpa ada pengerahan. Meski sudah diminta kembali ke rumah masing-masing, para pendukung Lukas NMB ini tetap bertahan. Masih berada di kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau. Dan jumlahnya cukup banyak, sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini tanpa diarahkan. Sementara itu, ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman IBI, Kota Jayapura. Masa bergerak dari sejumlah titik diantaranya daerah Sentani, Expo Waena, Apipura, Angkasa, dan daerah Yapis. 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Di sisi lain, KPK menegaskan penyidikan Lukas NMB merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan tidak ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka. KPK berharap tersangka bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum, sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah.
Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, dugaan korupsi yang menyeret NMB mencapai ratusan miliar rupiah. Dari salah satu hasil analisis PPATK, terdapat transaksi setoran tunai di kasino judi senilai 55 juta dolar Amerika atau 560 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Ini catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa KPK. Senin lalu, ia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB bukan hanya 1 miliar rupiah, melainkan ratusan miliar rupiah. Dari salah satu hasil analisis PPATK terdapat transaksi setoran tunai di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Ini catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Jadi proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Karir Ferdi Sambo di Korps Bayangkara berakhir sudah. Majelis Kode Etik menolak memori banding Sambo sehingga Jenderal Bintang 2 itu resmi diberhentikan dengan tidak hormat.
Sementara itu, Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan perkara penghalangan penyidikan. Upaya mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mempertahankan 2 bintang di pundaknya menemui jalan buntu. Majelis Kode Etik menolak banding yang diajukan Sambo setelah Jenderal Bintang 2 itu tak terima atas pemecatan dirinya. Polri menegaskan hasil sidang banding Verdi Sambo bersifat final dan mengikat. Hal ini merupakan upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Komisi Kode Etik Polri. Artinya, dengan putusan sidang etik menolak banding Verdi Sambo, maka mantan Kadif Propam itu resmi dipecat dari institusi Polri. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan, memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan. Sementara itu Verdi Sambo kian dekat dengan pengadilan seiring berkas perkaranya yang hampir lengkap. Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada Jumat lalu. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Verdi Sambo CS. Kejaksaan Agung membuka opsi untuk menggabungkan 2 berkas perkara itu. Keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Verdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cilegon, Banten dihebohkan dengan penemuan ratusan jasad yang kondisinya masih utuh dan wangi meski telah terkubur puluhan tahun. Penemuan itu saat relokasi makam yang tergusur oleh perluasan perusahaan kimia terbesar di kota Cilegon. Warga Cilegon, Banten dihebohkan dengan viralnya video pembongkaran kompleks pemakaman umum di Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Ciwandan. Yang menarik perhatian dari pembongkaran makam yang dilakukan pada 25 Agustus 2022 itu adalah dari 319 makam yang dibongkar ditemukan 152 jasad yang kondisinya masih utuh meski sudah terkubur puluhan tahun. Tidak hanya itu, jasad utuh juga tercium aroma wangi. Pembongkaran dan pemindahan makam dilakukan atas dasar persetujuan masyarakat setempat untuk perluasan areal pabrik kimia milik PT Chandra Asri. Warga mengatakan wilayah ini dulunya merupakan wilayah pondok pesantren. Jika ada yang meninggal, jenazahnya dimakamkan di pemakaman ini. Jumlahnya kalau nggak salah itu 319 jenazah dan kebetulan yang kita temukan itu sekitar 152 jenazah yang masih utuh. Dan sungguh memang itu keajaiban, artinya kita larinya keyakinan kita masing-masing. Ada yang sempat wangi juga seperti itu, dan ada beberapa yang masih utuh, jadi jasadnya belum hancur.
Saat ini ratusan jasad dari Kompleks Pemakaman Umum Kelurahan Gunung Sugi telah dimakamkan kembali di wilayah Anyer, Kabupaten Serang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.